Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kemendagri karena inflasi di daerahnya tertinggi se-Indonesia. Bobi diminta bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan berdampak bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada hari Senin. Menurutnya, kepala daerah dengan inflasi tertinggi harus bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh. Kemendagri juga meminta 10 gubernur dengan inflasi tertinggi untuk fokus dan segera menurunkan angka inflasi. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution secara tidak terduga bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di sebuah restoran di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung singkat tersebut menunjukkan interaksi santai, namun keduanya tidak terlibat dalam diskusi panjang. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tiba di lokasi beriringan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Keduanya berjalan mendekati dan menyapa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang dikenal Mualem. Mengetahui kehadiran Bobi, Mualem pun langsung berdiri dan bersalaman. Meski Bobi dan Mualem bertemu, namun keduanya tidak terlibat dalam pembicaraan panjang dan langsung meninggalkan restoran setelah pertemuan singkat. Sebelumnya, hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Aceh dan Sumatera Utara sempat bersengketa terkait kepemilikan 4 pulau. Dalam kasus ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Sementara pada April 2025, melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia. Para gubernur ini dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Selasa pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana
Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan, memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh juga provinsi lain. Menurut Muzakir Manaf, kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Hal serupa juga disuarakan Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda. Bukan supaya tidak antara kita lihat, karena itu beban semua di provinsi Sulawesi dia dalam 20%. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Diketahui selain Gubernur Aceh dan Gubernur Maluku Utara yang hadir di Kemenkyu guna melakukan audiensi, ada pula Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al-Haris, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa apresiasi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menerima keputusan pemotongan dana transfer pemerintah pusat tanpa protes. Padahal jumlah potongan tersebut menjadi yang terbesar dibanding daerah lain di Indonesia. Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh, hampir 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi. Ya, tapi gini, itu kan kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan. Ya pemirsa, sebuah lembaga keuangan milik negara meluncurkan sebuah aplikasi untuk memberikan solusi keuangan berbasis emas. Aplikasi ini dipercaya dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Pegadaian resmi meluncurkan aplikasi Tring sebagai bentuk komitmen Pegadaian dalam menghadirkan solusi keuangan berbasis emas yang cepat, mudah, dan inovatif. Menawarkan kecepatan dan kemudahan, aplikasi Tring meningkatkan minat nasabah untuk terus bertransaksi. Dengan mengusung Unifit Experience, nasabah pun dapat mengakses berbagai jenis layanan pegadaian baik syariah maupun konvensional. Hal ini membuat nasabah bertransaksi lebih praktis, lebih cepat, dan lebih efisien. Jadi kalau bicara masalah emas, aplikasi ini yang satu-satu aplikasi yang paling cocok untuk berinteraksi dengan emas. Saat ini kondisi emas lagi bagus, cocok sekali dengan aplikasi yang ada Pegadaian ini. Dan aplikasi ini tentunya melakukan transformasi di Pegadaian dari segala transformasi, dan inilah aplikasi yang bisa menutup, menyempurnakan yang ada transaksi di Pegadaian. Melalui aplikasi Tring, Pegadaian optimis dapat mencapai target 4 juta nasabah. Hal ini dibuktikan dengan minat nasabah yang terus meningkat selama 2 pekan diluncurkan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran percetakan berskala global kembali digelar di Jakarta. Iya, dengan melibatkan ratusan pelaku industri percetakan dari dalam dan luar negeri, ajang ini diharapkan dapat memajukan industri percetakan tanah air.
Untuk ke-26 kalinya, Krista Exhibition menghadirkan pameran percetakan terbesar Allprint Indonesia. Digelar di Jakarta International Expo atau J-Expo Kemayoran, pameran ini tidak hanya diikuti oleh perusahaan nasional, namun juga diikuti oleh 500 perusahaan internasional, mulai dari Cina, Jepang, Australia, hingga Spanyol. Allprint Indonesia 2025 menjadi solusi komprehensif yang mendorong pertumbuhan industri percetakan dan grafika nasional dengan berbagai teknologi dan peralatan percetakan terkini. Industri digital printing ini sangat dinamis, bahkan setiap tahun itu selalu ada penambahan teknologi-teknologi yang baru, tidak seperti cetak yang konvensional. Di sini cetak digital itu sangat dinamis seperti cetak untuk 3D printing maupun cetak di atas segala macam jenis media. Maka perlu kita menampilkan ini sehingga teman-teman di industri grafika, industri kreatif ini terupdate, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri untuk menyaksikan pameran ini, tapi udah hadir di negara tercinta Indonesia. Pameran ini juga menjadi ajang berjejaring bagi para pelaku industri percetakan. Dengan berbagai seminar, workshop, dan berbagai demo, pameran percetakan terbesar ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang tren industri percetakan global. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jaka Samsa, iNews melaporkan.